Sama yang ulun hormati Bapak Akanwil, semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan panjang umur, sehat afiat. Begitu juga Kepala Imigrasi, kantor imigrasi, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan dan panjang umur serta sehat afiat, dan seluruh para pejabat kantor imigrasi, hadirin hadirat, dan seluruh santri-santri baik dari pondok pesantren Darul Hasani ataupun Ibnu Rusan Asy-Syafi'iyah, begitu juga santri-santri dari pondok pesantren Al-Falah Putra. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini membawa kita kepada kemuliaan, dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari majelis ini melainkan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul pada pagi hari ini di dalam berzikir kepada Allah. Kita berkumpul di pagi hari ini sama-sama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan semacam ini adalah merupakan perkumpulan yang dahulunya juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar, kemudian menemukan sekelompok para sahabat sedang berkumpul, sedang nongkrong. Nabi Muhammad langsung mendatangi perkumpulan tersebut dan bertanya, "Ma ajlasakum?" Pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk pada saat ini? Ini kejadian 14 abad yang telah silam. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian berkumpul pada saat ini? Maka para sahabat menjawab pertanyaan tersebut, "Jalasna nadhkurullah wa nad'uhu wa nashkuruhu ala ma hadana lil Islam wa hadaitana ilaina." Kami duduk, wahai Rasulullah, sedang berzikir kepada Allah. Artinya dulu para sahabat mereka juga duduk nongkrong santai. Tapi pertanyaannya, duduknya mereka sama duduknya kita itu bedanya apa? Sekarang Masya Allah duduknya malam-malamnya habis dengan hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan kita harus sadar bahwa kehidupan dunia ini semuanya bakal berakhir. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini selama-lamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia, manusia paling istimewa, yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj menunjukkan begitu kuasanya Allah atas segala sesuatu, dan juga di samping itu begitu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara Isra wal Mi'raj adalah perkara yang harus kita imani. Bahkan setiap orang yang ingkar terhadap kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj, maka dia keluar dari agama Islam. Siapapun dia yang tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka dia adalah murtad, keluar dari agama Islam. Dari karenanya peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati pada pagi hari yang menjelang siang hari ini, itu kita semuanya mengakui sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwasanya begitu begitu kuasanya Allah atas segala sesuatu, dan kita semua mengetahui dan kita membaca setiap hari di akhir surah Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, dan Allah Maha berkehendak dan kehendaknya pasti terjadi.
Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah bakal terjadi, dan apapun yang tidak diinginkan oleh Allah, tenang, tidak akan pernah terjadi. Kita punya kemauan, Allah punya kehendak, dan tidak ada yang terjadi di dunia ini, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, bahkan sekarang, melainkan semuanya kehendak dari Allah. Begitu kuasanya Allah atas segala sesuatu, dan begitu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, Bu, hadirin hadirat, ini perlu kita ketahui. Karena cerita yang paling indah menghiasi telinga kita adalah ceritanya Nabi Muhammad. Udah cukup cerita-cerita yang lain, cerita fulan. Cerita yang paling indah menghiasi pendengaran kita, yang menembus ke dalam hati kita, itu adalah ceritanya Nabi Muhammad. Apalagi di sana cerita Isra wal Mi'raj. Dan kita semua mengetahui, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah, tadi dibacakan doanya, doa Maulid Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, al-makhsus al-abdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajallil khasais. Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, dan mempunyai keistimewaan yang begitu banyak, dan beliau mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau begitu mulianya. Lihat, adakah nabi sebelum Nabi Muhammad yang pernah menembus apa yang ditembus oleh beliau? Di Isra Mi'raj kan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, yang terjadi di malam hari, dan itu bukan mimpi. Kalau mimpi siapa aja boleh cerita. Oh, tadi malam saya mimpi ke planet Mars. Oh, tadi malam saya mimpi nyelam lautan. Masya Allah. Tahu-taunya kebanjiran orangnya. Masya Allah. Tadi malam saya mimpi begini. Orang mimpi ya terserah dia mau cerita apa. Tapi ini masalahnya bukan mimpi, Pak. Dan itu tidak sampai setengah malam pun tidak sampai. Coba lihat. Bahkan dikatakan, ini kita sedang duduk. Biasanya kalau kita duduk lama, bangkit dari duduk kan biasanya ada anget. Nah, hangatnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menempuh perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus di sana menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, thumma dana fatadalla fakana gaba gausaini au adna, sampai beliau di batasan yang tidak pernah ditembus oleh siapapun. Kembali beliau ke tempatnya, hangatnya itu tidak hilang masih. Coba lihat, hangatnya itu kita biasanya habis duduk kan bangkit hangat. Kalau basah beda lagi. Nah, kalau duduk basah itu beda lagi. Ya bisa tumpah air ya bisa kan. Bukan apa-apa. Biasanya kalau kita duduk hangat. Nah, hangat duduk tuh hangatnya bekas kita duduk itu masih belum kelar, masih belum selesai. Loh, kok bisa? Nah, itulah peringatan Isra wal Mi'raj. Bayangkan dahulu 14 abad yang telah silap. Kejadian Isra wal Mi'raj tersebut menjadikan orang yang kufur menjadi tambah kafir kepada Nabi Muhammad, dan menjadikan orang yang beriman bertambah keimanannya kepada Allah. Wa Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, tidaklah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq kecuali ketika kejadian Isra wal Mi'raj orang-orang pada datang. Tuh Abu Jahal mengumpulkan orang-orangnya, dikumpulkan bilang, ya ahla Makkah, kumpul di sini. Wahai penduduk Mekah, kumpul. Nih tadi malam Muhammad ngakunya ke Masjidil Haram, ke Aqsa, ke Quds. Dan kita semua pada tahu orang yang mau berangkat ke sana harus menempuh perjalanan 1 bulan dulu, kemudian pulangnya lagi 1 bulan. Ini tadi malam Muhammad bilang dia sudah melakukan perjalanan ke sana dan membawa berita-berita langit, dan pagi hari ini dia ada di hadapan kita. Kira-kira bagaimana? Disorakin sama orang. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Orang kalau sudah begitu, orang kalau sudah dirinya, orang kalau sudah hatinya, orang kalau sudah akalnya
diliputi dengan kesesatan, kebenaran apapun dia tidak akan pernah melihat itu semua. Subhanallah, syuf kita luar biasa. Orang kalau sudah hatinya itu ada kebencian, orang kalau sudah hatinya itu ada kesesatan, mau kebenaran apapun, jelas kebenaran di hadapan matanya, dia tidak akan pernah percaya. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar, orang semuanya pada menyorak kepada Nabi Muhammad, tapi ketika datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini tadi sahabatmu tadi malam dia bilang melakukan perjalanan ke Aqsa. Kemudian dia membawa berita langit. Dan saat ini di pagi hari ini udah ada di hadapan kita. Kira-kira bagaimana menurut engkau? Kata Sayyidina Abu Bakar sambil tersenyum, seandainya dia membawa berita melebihi dari apa yang kau sampaikan, saya percaya. Coba lihat iman. Ini iman yang tidak bisa dibeli dengan satu botol teh kotak. Ini iman yang maaf tidak bisa ditukar dengan nasi bungkus. Ini iman yang maaf, iman yang semacam ini tidak bisa ditukar dengan hal-hal duniawi. Kenapa? Inilah iman. Inilah iman. Nah sekarang di dalam pengajian semacam ini, sholat yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, puasa yang kita kerjakan, ibadah yang lain yang kita lakukan, pertanyaannya bagaimana kualitas iman kita. Sedangkan hidup, kalau orang hidup dibekali dengan iman, maka hidupnya akan mendatangkan keindahan. Nah, dari karenanya nih iman kita Pak, Bu, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Dari karenanya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Zubatnya, wa kun minal iman fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Hendaklah kita terus berusaha untuk menjadikan iman kita ini semakin naik. Makanya duduknya kita di majelis semacam ini, maulid yang dibacakan, Al-Quran yang didengar, kemudian tausiah yang didengarkan, majelis yang kita hadiri, itu menambah keimanan kita. Wong kita yang kita khawatirkan hidup ini ketika kita hidup tanpa dibekali dengan iman. Yang kita khawatirkan, tahu hidup ini yang kita khawatirkan apa? Hidup ini yang kita khawatirkan adalah bukan siapa yang memimpin, siapa yang bertugas, di mana kita bertugas, berteman dengan siapa kita, itu tidak terlalu kita khawatirkan. Tapi yang kita khawatirkan dalam hidup ini adalah ketika keimanan tidak ada di dalam jiwa kita. Maka dari karenanya ada sebuah doa, Allahumma hina bil iman, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman, wafatkan kami dalam keadaan membawa iman. Apa gunanya kekayaanmu, apa gunanya pangkat dan jabatanmu, apa gunanya popularitasmu, apa gunanya apa yang dahulunya engkau tempuh selama di dunia kalau engkau meninggal dunia tidak membawa iman. Dan kita semua sadar Pak, Bu, semua kehidupan bakal berakhir. Tidak ada yang kita tunggu dalam hidup ini kecuali satu. Apa itu? Kematian. Setiap kita sudah ditentukan. Dan titik terakhir kita di dunia ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalas. Ini yang kita pikirkan. Ini yang kita renungkan. Makanya ulun pernah mengatakan, Pak, Bu, kematian tidak perlu ditakutkan. Kematian tidak perlu dicemaskan. Kematian tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena itu adalah suatu yang pasti akan datang kepada setiap manusia yang hidup di dunia ini. Nah terus apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan? Apa yang kita takutkan? Yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan, yang kita takutkan adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut kematian tersebut. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan membawa iman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Dan kumpulkan kami besok bersama orang-orang yang beriman. Itu doa yang sering kita dengar kalau sholat berjamaah. Itu doa yang sering keluar dari lisan para ulama kita. Hidup dalam keadaan beriman. Orang kalau sudah hidup dalam keadaan beriman, mau digoda dengan apapun, dia tidak akan pernah goyah imannya. Digoda dengan dunia. Uang kita godaan di dunia ini macam-macam Pak. Ada yang digoda dengan uang. Ada yang digoda dengan pangkat dan jabatan. Ada yang digoda dengan apa? Dengan wanita.
macam-macam. Tapi orang yang imannya kuat, apapun itu godaannya, dia tidak akan pernah goyah. Keteguhannya di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad, lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lihat para sahabat yang lainnya. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, apakah mereka mendustakan Nabi Muhammad? Tidak, tapi mereka bertambah keimanan di atas keimanannya. Nah sekarang setiap kali kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ini, mendengarkan itu, bagaimana keimanan kita? Itu Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, macam-macam yang beliau temukan, macam-macam yang beliau lihat, ini itu dan lain sebagainya. Ada orang yang kepalanya dibenturkan sampai pecah kepalanya, kemudian balik lagi dibenturkan lagi. Ada yang lidahnya dipotong, ada yang mencakar wajah dan ada yang memakan daging mentah. Dilihat berbagai macam oleh Nabi kita Muhammad, kemudian disampaikan kepada kita. Setiap tahun kita dengarkan peringatan tersebut. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita terperingati dengan peringatan tersebut? Hanya orang yang beriman mampu mengambil manfaat dari sebuah peringatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang beriman insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh hidupnya orang beriman. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita ya Allah, imannya kita dikit-dikit goyah. Hanya dengan sesuatu yang Masya Allah, dengan nilai yang tidak ada nilainya goyah. Tuh dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kita semua tahu bagaimana Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat wangi. Tanya kepada malaikat Jibril, Jibril ini wangi apa? Kata Jibril apa? Ini aromanya Masitoh. Semuanya tahu cerita Masitoh. Seorang perempuan tukang sisir di kerajaan Fir'aun pada saat itu. Wah, Fir'aun ngakunya jadi Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Dan lihat bagaimana Masitoh, beliau kerja di istananya Fir'aun. Tapi apakah Masitoh goyah imannya? Orang kalau sudah punya pendirian hidup dimanapun dia berada tidak akan pernah goyah. Ini masalahnya kita hidup ini Pak, tidak ada punya prinsip. Ini kita hidup harus punya prinsip. Ini kita hidup mau dibawa kemana? Makanya tadi ulun sampaikan Pak, Bu, kita hidup semuanya tidak selama-lamanya. Semuanya bakal ada pertanggungjawaban. Hati-hati dengan hidup. Jangan yang hanya kita pikirkan adalah urusan dunia, namun melalaikan bagaimana nantinya perkara di negeri akhirat. Lihat Masitoh. Bukan beliau di sana berada di bawah kepemimpinan Fir'aun. Beliau masuk dalam istananya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Tapi lihat bagaimana keimanannya, goyah? Tidak. Bagaimana keyakinan beliau terpengaruh? Tidak. Itulah orang yang hidup punya prinsip. Sampai pada akhirnya ketahuan Masitoh menyebut nama Allah. Ketika mengambil sisir yang jatuh, beliau menyebut nama Bismillah. Langsung di sana kaget. Apakah ada Tuhan selain ayah saya? Bilang Tuhan saya dan Tuhan engkau serta Tuhan bapakmu adalah Allah. Saya laporkan, silahkan. Engkau bakal disiksa, tidak jadi masalah. Engkau akan mati. Toh juga nantinya pada akhirnya mati. Lebih baik mati dalam membela kebenaran daripada mati di dalam sebuah hal yang kita mengetahui itu kebatilan namun kita diam. Kenapa? Karena kita keimanannya goyah. Sampai dilaporkan kepada Fir'aun. Fir'aun, ada Fir'aun luar biasa Pak. Kenapa Fir'aun tidak sampai ngaku jadi Tuhan? Itu macam-macam. Iblis saja sampai pernah suatu hari iblis silaturahmi dengan Fir'aun. Ini iblis silaturahmi dengan Fir'aun, beelang kepada Fir'aun. Ada Fir'aun seumur-umurnya tidak pernah sakit. Ada Fir'aun seumur-umurnya tidak pernah sakit. Jangankan sakit keras, flu aja tidak pernah. Migrain aja tidak pernah. Ada Fir'aun sampai dia ngaku jadi Tuhan. Sampai iblis bingung, bilang iblis, ente Fir'aun, Masya Allah, beraninya ngaku Tuhan saya tidak berani ngaku Tuhan. Ini Fir'aun berani ngaku Tuhan. Tapi Fir'aunnya begitu, orangnya gengsian. Sampai pada akhirnya lihat Masitoh. Masitoh, apa benar engkau ada punya Tuhan selain saya? Benar kata Masitoh, Tuhan saya dan Tuhan anda adalah Allah. Engkau akan saya siksa. Silahkan Fir'aun.
Suamimu akan saya siksa, tidak jadi masalah. Anakmu akan saya siksa, tidak jadi masalah. Anaknya sampai anaknya yang masih menyusu. Kan seorang ibu biasanya begitu, hati sama anak itu luar biasa. Anakmu yang sedang nyusu, wahai Masitoh, akan saya lemparkan dalam kuali yang besar, kemudian ditaruh di sana minyak, kemudian dinyalakan api yang menggelegar pada saat itu. Kata Masitoh, Firaun, jangan banyak bicara, lakukan, silahkan. Coba lihat iman. Oh, kita kadang-kadang Masya Allah, ya mudah-mudahanlah iman kita dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya apa? Yang paling pertama dilemparkan apa? Suaminya. Dilemparkan suaminya. Masitoh memejamkan matanya melihat sang suami. Merenggut ajalnya menggelegar pada saat itu. Habis ajalnya. Anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, sampai anaknya yang masih di dalam pangkuan Masitoh. Berlinang air mata Masitoh. Firaun melihat berlinang air matanya. Firaun ngira ini bakal kembali nih, bakal goyah. Hah, Masitoh goyah? Kata Masitoh, wahai Firaun, udah jangan banyak tanya. Lakukan apa yang kau mau. Ternyata subhanallah, ketika anaknya yang pertama, Masitoh pun menangis dan sambil mengatakan di dalam hatinya, selamat tinggal anakku, saya lebih memilih untuk menjaga keimananmu daripada yang lainnya sampai berjumpa kita nantinya di dalam surga. Lihat. Dan disinilah terjadi keajaiban. Apa keajaibannya? Itu anak yang masih dalam pangkuan. Ketika Masitoh di sana mempunyai sebuah kasih sayang, ya wajar, normal seorang ibu punya kasih sayang. Sampai pada akhirnya anak yang harusnya masih belum saatnya berbicara pada saat itu. Apa kata anaknya? Wahai ibu, teguhkan pendirianmu, fa innana 'alal haq, kita dalam kebenaran. Langsung Masitoh menceburkan dirinya dalam kuali yang sangat besar tersebut. Dan sampai saat ini apakah Masitoh dilupakan? Tidak. Sampai ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, lihat keimanan yang hebat tersebut dicium aromanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberatan termasuk orang yang dikuatkan imannya insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuh iman. Dari karenanya sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita agar menguatkan iman kita? Sholat berjamaah yang kita lakukan menjadikan iman kita makin naik. Hadir pengajian, mendengarkan tausiah, iman kita semakin meningkat. Baca Al-Quran, iman kita semakin meningkat. Tafakkur dengan apa yang ada di alam semesta menjadikan iman kita semakin naik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang tidak punya keimanan, mau jadi apa kita? Mau jadi apa kita? Bergaul dengan si fulan. Maka dari karenanya pergaulan dijaga. Orang-orang tua dahulu sangat khawatir terhadap pergaulan anak-anaknya. Kenapa? Ya wajar orang tua khawatir kalau anaknya terpengaruh dengan pergaulan. Sekarang bukan zamannya lagi. Memang kekhawatiran ada di dalam diri orang tua. Tapi maaf, anak pun kadang-kadang khawatir atas pergaulan orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya pun Masya Allah bukan memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya, malah mencontohkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya. Ini yang kita khawatirkan. Ini kita sudah berada di akhir zaman. Ini kita sudah berada di 2025. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karenanya ini kita bersyukur pada pagi hari ini diingatkan dengan itu semua. Diingatkan dengan peristiwa yang sangat agung tersebut, peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana nantinya kita ambil, kata beliau, hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini untuk meningkatkan pelayanan kita, membantu orang lain. Tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dahulu beliau. Kita kalau ingin selamat,
ikuti orang yang sudah selamat. Ingin sukses, tiru orang yang sukses. Ingin bahagia, tiru bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, setiap orang yang ingin mendapatkan keselamatan, setiap orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan tanpa berjalan di jalannya Nabi Muhammad, keinginannya tersebut tidak akan pernah terwujud. Sebagai mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari yang menjelang siang hari ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pengasih dan penyayang. Dan beliau itu suka menolong. Pernah suatu hari, Pak, coba ini dengarkan. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad punya uang 4 dirham. Punya uang 4 dirham. 2 dirham mau beliau bawa ke pasar untuk bayar utang. 2 dirhamnya lagi buat apa? Buat membeli suatu keperluan yang beliau menginginkannya. Tapi lihat, di perjalanan beliau ketemu seorang budak wanita yang duduk sedang menangis. Disamperin nama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Kenapa nangis?" Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saya nangis karena saya tadi disuruh sama majikan saya, sama tuan saya untuk membeli keperluan rumah, namun uangnya hilang. Sehingga saya tidak mampu membeli apa-apa dan saya takut pulang, bagaimana?" Kata Nabi Muhammad, "Tunggu dulu di sini. Nanti tunggu dulu di sini." Beliau bayar hutang 2 dirham. 2 dirhamnya dikasih sama tuh budak. Nih. Padahal tadi 2 dirham untuk membeli keperluan yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata ada orang yang lebih memerlukan, beliau kasih. Ini teladan kita. Beliau kasih. Ambil. Diambil 2 dirham, belanja tuh anak. Seorang budak. Seorang hamba sahaya. Belanja. Subhanallah. Setelah selesai belanja, ternyata Nabi Muhammad keliling di pasar, melihat lagi budak itu dengan barang bawaannya termenung menangis. Disamperin lagi sama Nabi Muhammad. "Nah, ente kenapa? Kan udah belanja. Lo kenapa nangis lagi?" Bilang, "Ya Rasulullah, saya udah telat. Harusnya saya datang jam sekian, sekarang udah telat. Saya takut dimarahin sama majikan saya takut dimarahin sama tuan saya." Apa kata Nabi Muhammad? "Ya udah begini, kita jalan di depan, saya yang mengikutin di belakang. Di mana rumah majikanmu, di mana rumah tuanmu, saya akan memberikan di sana bantuan kepadamu." Bayangkan, jalan. Yang dibantu siapa? Yang dibantu seorang budak. Yang ngebantu siapa? Orang yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita kadang-kadang maaf. Kalau ada yang minta bantu orang yang ya tidak setara dengan kita, kadang-kadang dilemparkan ke tuh, ente urusin sana. Ini tolong urusin. Tapi lihat Nabi Muhammad. Bukan masalah siapa yang minta tolong, akan tetapi lihat, wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Selama orang minta tolong sama kita, maka sungguh Allah akan memberikan bantuannya kepada kita. Maka dari karenanya Pak, Bu, dengarkan. Bagaimana perlakuan kita dengan hamba Allah, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan kita. Kita ramah sama orang lain, Allah akan ramah lembut dengan kita. Kita kasar, bengis sama orang lain, maka begitu Allah akan memperlakukan kita. Kau penyayang, kau akan disayang. Kau pembenci, kau akan dibenci. Engkau suka menolong orang lain, kau bakal ditolong. Engkau memudahkan kesulitan orang lain, kesulitanmu akan dihilangkan oleh Allah. Maka dari karenanya hati-hati. Sampai pada akhirnya dibawa jauh rumahnya, Pak. Masya Allah, jauh rumahnya. Sampai ketika itu yang punya rumah nunggu di depan rumah, dari kejauhan melihat ada Nabi Muhammad mau datang ke rumah mereka. Langsung mereka pada masuk semua, dikunci pintunya. Dikunci pintunya. Setelah dikunci pintunya, semuanya ngintip di balik jendela. Memang Nabi Muhammad menuju ke rumah itu.
Diketuk sama Nabi Muhammad pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, tidak ada yang ngejawab. Yang ngejawab di balik pintu dengan suara yang lirih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad diam. Memang adabnya seperti itu. Kalau mau ngetuk rumah orang, kasih salam. Ketuk 3 kali, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung, diam. Diam sejenak, istirahat sejenak, tidak ada ngejawab. Diketuk lagi sama Nabi Muhammad yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi cuma dengan suara lirih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagi sama Nabi Muhammad. Mana nih orang? Diketuk yang ketiga kalinya. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab serentak sama orang yang di balik pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad bilang, nah tadi pada kemana? Udah 3 kali baru dijawab. Bilang, ya Rasulullah kami ada di balik pintu. Loh kenapa? Kami mau engkau mengucapkan salam bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali supaya rumah kami tambah berkah. Coba lihat. Orang dulu tahu dengan berkah. Wong sekarang Masya Allah tahu sama berkah. Kami ya Rasulullah ingin salammu tersebut bukan hanya 1 kali. Maka dari karenanya kalau ingin rumah kita berkah, kalau ingin rumah kita menjadi rumah yang diturunkan rahmat oleh Allah, maka masuklah dengan mengucapkan salam. Ucapkan salam kepada penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sayyidina Anas pernah diberikan pesan oleh Nabi kita Muhammad, ya Anas, apabila engkau ingin rumahmu berkah, turun rahmat dari Allah, maka ucapkan salam kepada penghuninya ketika engkau masuk rumah. Assalamualaikum. Kemudian, ya Rasulullah ada apa gerangan datang ke sini? Kata Nabi Muhammad, saya datang ke sini nih mau ngebantu nih budaknya kalian. Ini budaknya kalian. Bilang, iya ya Rasulullah, memang ada apa? Tadi saya ketemu di pasar, dia nangis. Bilangnya kalian menyuruh untuk membeli sesuatu keperluan rumah. Iya. Nah dia nangis karena waktunya udah telat. Semuanya kaget Pak, kagum Bu. Karena ini ya Rasulullah engkau datang ke rumah kami. Iya kata Nabi Muhammad, karena ini. Emang kenapa? Ngebantu orang bukan yang pilih-pilih. Karena ini saya datang ke rumah. Karena ini ya Rasulullah. Iya karena ini. Kalau begitu ya Rasulullah, karena budak ini menjadi sebab kedatangan engkau ke rumah kami, maka budak ini saat ini juga kami merdekakan. Sudah tidak ada lagi keterkaitan antara kami dengan dia, kami merdekakan. Dan ini adalah bentuk syukurnya kami atas engkau yang datang ke tempat kami dengan perantara budak ini. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya orang yang suka menolong dia bakal ditolong. Orang yang suka mempermudah urusan orang lain dia bakal dipermudah. Orang yang suka mempersulit ya dia bakal dipersulit. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan, siapa orang yang siapa orang yang melepaskan dan siapa orang yang menghilangkan satu kesulitan saudaranya dari kesulitan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan yang akan dia hadapi nantinya di hari kiamat. Dari karenanya Pak Bu, hidup jangan dibawa main-main. Semuanya ada serius, semuanya ada keseriusan. Jangan hanya yang kita pikirkan adalah urusan hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah, namun yang kita pikirkan bagaimana untuk kita nantinya menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Jadikan apa yang saat ini kita miliki, jabatan, pangkat, wewenang yang saat ini kita punya, jadikan itu sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan kita di negeri akhirat. Karena ketahuilah, orang yang beriman tidak akan pernah menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Kenapa demikian? Karena kebaikan, di setiap kebaikan Allah sembunyikan di balik itu semua keridhaan. Maka dari karenanya jangan sepelekan sekecil apapun kebaikan. Barangkali kebaikan yang kita sepelekan tersebut ternyata
itu yang mengantarkan kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan kita menolong orang lain, mempermudah urusan orang lain, senyum kita dengan orang lain, barangkali sedekah yang kita anggap itu sepele, ternyata itu yang membuat kita meraih kebahagiaan di negeri akhir. War Rasul telah banyak menceritakan kepada kita bagaimana beliau melihat orang yang sedang menikmati indahnya surga bukan dengan sholatnya, bukan dengan tahajudnya, bukan dengan puasanya, tapi karena menyingkirkan duri yang ada di jalanan yang mengganggu orang lain. Dari karenanya Rasul berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian sepelekan sekecil apapun kebaikan, walau antal ga'akhaka biwajhin talik, meskipun engkau ketika berjumpa dengan saudaramu membawa wajah yang senyum ceria, kemudian di sana jangan kita remehkan. Hal itu adalah sesuatu kebaikan, jangan diremehkan. Barangkali itu yang menyampaikan kita untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan pekerjaan kita untuk membantu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Dari karenanya perkumpulan semacam ini pernah dahulu dilakukan oleh para sahabat. Yang mana tadi kita bicarakan di awal, Rasul bertanya, kalian ngumpul sedang apa? Sedang berzikir. Kalian ngumpul sedang apa? Sedang berdoa. Kalian ngumpul sedang apa? Sedang mensyukuri nikmat yang Allah berikan bahwa diutusnya engkau kepada kami. Sekarang kumpulnya kita di sini apa? Zikir, doa, dan kita menceritakan tentang Nabi Muhammad. Bentuk syukur kita kepada beliau dijadikan sebagai nabinya kita. Sama, cuma konsepnya yang berbeda, tapi intinya sama. Tidak ada sesuatu yang mengada-ngada, semuanya sama. Tadi Masya Allah, zikirnya ada, la ilaha illallah, solawatnya ada. Apalagi kita di bulan Sya'ban, bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan solawat kapan aja, di mana aja boleh. Dan pahala solawat pasti dikasih oleh Allah. Amalan solawat pasti diterima. Sehingga dikatakan adimis salata ala nabi Muhammadi, perbanyaklah, istiqomahkanlah solawat. Kenapa? Karena solawat itu pasti diterima oleh Allah. Sedangkan amal kita ngaji, sholat, puasa, yang lainnya, semua amal yang lainnya antara diterima sama ditolak kecuali solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad dia bakal selamat. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad besok bakal dapat syafaat beliau nantinya di hari kiamat. Dari karenanya perkumpulan ini memang konsepnya berbeda, tujuannya sama, bukan mengada-ngada. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, Allah ma ajlasakum illa dzalik, demi Allah kalian tidak duduk melainkan tujuannya itu berzikir, berdoa, bersyukur. Nah ya Rasulullah, kami duduk cuma itu. Kata Nabi Muhammad, sebenarnya saya tidak meminta kalian untuk bersumpah, melainkan barusan Jibril datang kepada saya memberitahukan tentang kualitas perkumpulan kalian. Apa itu kualitasnya? Ketahuilah, perkumpulan kalian pada saat itu, kata Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah, pada pagi hari menjelang siang hari ini di kantor imigrasi kita berzikir, kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dan ini semuanya insya Allah perkumpulan kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan di sisa umur kita yang kita tidak tahu berapa lagi sisanya. Nah, kalau umur standar berapa? Umur standarnya berapa? 63. Kalau Nabi Muhammad standarnya 63. Dan Nabi Muhammad udah ngasih informasi kepada kita, umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu standaritasnya berapa? 60 sama 70. Sangat sedikit orang yang lebih dari 70. Yang sekarang umurnya udah 50 tahun, ya kalau sama Nabi ya 13 tahun lagi. Akan tetapi yang namanya kematian tidak lihat umur, Pak. Ada orang yang tadinya sehat, Masya Allah, barusan ketemu di warung, subhanallah, siangnya udah meninggal. Memang syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus orangnya adalah orang yang berpendidikan ini dan itu dan lain sebagainya. Namun kita yakin kullu nafsin dha'iqatul
maut, kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, kita berharap di sisa umur kita ini, di sisa umur kita yang kita tidak tahu berapa lagi sisa umurnya kita berharap mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diarahkan oleh Allah di jalan yang diridhoinya insyaallah. Wa begitu Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan orang tersebut gemar melakukan kebaikan. Bahkan dalam hadis diceritakan, ini beruntung pian yang kerja di sini. Kenapa? Dalam sebuah hadis diceritakan Allah apabila menginginkan kebaikan dari seorang hamba. Dalam riwayat yang lain, Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah jadikan keberadaannya itu, Allah jadikan orang lain bertumpuk keperluannya kepada dia. Artinya orang lain minta tolong sama dia. Wah, di sini masya Allah orang lain minta tolong ini itu dan lain sebagainya. Itu tanda ketika Allah menginginkan kebaikan di dalam dirimu, ketika Allah memberitahukan cintanya kepada engkau, Allah jadikan engkau menjadi tumpuan keperluan orang lain. Orang berhajat kepadamu, orang minta tolong kepadamu, minta mudahkan ini itu dan lain sebagainya, dan ini tanda Allah mencintaimu dan menginginkan kebaikan di dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada berkahnya, mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan di dalam setiap bisnis yang kita geluti, dan mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang benar-benar beriman kepadanya, mengabdi kepadanya, mempergunakan sisa umur dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam taat, dalam ibadah, sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sama-sama doa. Sebelum doa kita sama-sama baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah banjir. Mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah, kesabaran oleh Allah, dan mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu insyaallah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keafiatan dan keselamatan, dan mudah-mudahan kantor imigrasi senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah, menjadi kantor yang ditatap oleh Allah dan dipandang oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini Allah memberikan keberkahan dalam setiap apa yang kita lakukan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang sedang dapat masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya, karena yang namanya hidup sejatinya tidak ada orang yang hidup luput dari masalah, pasti ada masalah. Dan kita berdoa mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dari hal yang dimurkai, dan semoga dengan berkat Fatihah anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, anak-anak santri kita semoga diberikan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah.